bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada. Gak kedengeran, katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Yo, lahat bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan. Berikan Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan saudara pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan yang siap. Katakan haleluya. Haleluya. Saya belum dengar suara saudara yang siap, katakan haleluya. Haleluya. Sambil lambaikan tanganmu saudara, tanda engkau bersemangat di dalam Tuhan ya. Yang bersemangat katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sepanjang minggu ini saya percaya kita mengalami kasih karunia Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari saat ini tenangkan hati kita, kita akan datang kepada Tuhan berdoa. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya di saat kita berkumpul memuji menyembah Tuhan, memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepada setiap kami untuk kami datang menyembah-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan dimanapun umat-Mu berada pada saat ini Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang akan dinyatakan di saat kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk ibadah ini di dalam tangan kasih-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja lawan setiap kami pagi hari ini. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Haleluya. Apapun yang menjadi bebanmu saat ini, apapun yang menjadi persoalanmu, tanggalkan, letakkan
bersuka cita bersama-sama di rumah Tuhan. Karena Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Mari gerakan kaki saudara. Kita mau menari bagi Tuhan dengan penuh semangat. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan kepada kiri kananmu, tak pernah wangi setia sanggup. Gerakan jari, oh yeah. Menarilah dan tepuk tangan, bersuka cita. Mari bersuka cita. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Jadi bagi Dia. Haleluya. Mari bergerak bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, mari tak pernah wangi setia sanggup. Gerakan kakimu, oh yeah. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak pernah wangi setia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Jadi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran Tuhan. Sebab Yesus yang layak dipuji. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Jadi bagi Dia. Haleluya. Kekuatan baru daripada Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak pernah wangi setia sanggup. Orang yang bersuka cita akan menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak pernah wangi setia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Jadi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Jadi bagi Dia. Yang percaya bahwa kasih Tuhan dicurahkan di dalam kehidupanmu, sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Jadi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Jadi
Yesus sanggup. Lagi kata-kata saya, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Kamu tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Sebab Yesus sanggup. Yesus sanggup. Amin. Kali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau melawat setiap kami. Ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya kepada Engkau saja. Engkau Tuhan yang memilihku. Engkau Tuhan yang memanggilku. Ku
sembah Tuhan, sembah Dia pagi hari ini. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan pujian Mazmur bagi Tuhan.
lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia besar, dia dahsyat, dia berkuasa, dia ajaib. Dia yang terhebat, dia yang terdahsyat, dia ajaib, dia layak terima kemuliaan selama-lamanya. Kuasa Tuhan dicurahkan atas engkau, kuasa Tuhan memenuhi engkau. Di dalam perjalanan hidupmu kau melihat penyertaan Tuhan. Di dalam perjalanan hidupmu kau melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Di dalam perjalanan hidupmu kau melihat tangan Tuhan turun atas engkau. Dia pegang engkau, dia bawa engkau kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Haleluya. Angkat dua-dua tanganmu saat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika engkau menjalani hari-hari ini, matamu fokus kepada Tuhan, matamu tetap memandang kepada Tuhan. Karena ketika engkau memandang kepada Tuhan, engkau memandang Tuhan yang dahsyat, engkau memandang Tuhan yang hebat, engkau memandang Tuhan yang luar biasa. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Kasihnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Dia menyertai engkau, Dia menguatkan engkau, Dia memegang tangan kananmu, Dia meneguhkan hatimu, Dia membawa engkau kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Sebab di dalam Yesus Kristus kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mungkin saja banyak hal yang membuat engkau hari-hari ini ingin mundur. Mungkin saja banyak hal yang terjadi membuat engkau merasa tidak berdaya. Tetapi Tuhan berkata, di dalam kegelapan Dialah sumber terang. Di dalam ketakutan Dialah sumber kemenangan. Di dalam segala situasi yang menghimpit hidupmu, Dialah sumber segala-galanya. Dia jawaban bagimu, Dia kekuatan bagimu, Dia terang bagimu, Dia penyembuh bagimu, Dia pelaku mujizat bagimu. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Engkau yang setuju, engkau yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia dahsyat, Dia dahsyat, Dia ajaib. Haleluya. Yesus, engkau dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Katakan kepada dirimu, di dalam Yesus aku menang. Di dalam Yesus aku menang. Katakan pada dirimu, di dalam Yesus aku menang. Bersama Yesus aku menang. Jalan bersama Yesus aku menang. Haleluya. Amin, 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 amin. Engkau yang terhebat, engkau yang terdahsyat, dan engkau yang ajaib. Engkau dipuji, engkau disembah, engkau dimuliakan. Perbuatanmu besar, perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu luar biasa. Dan setiap kami di tempat ini, kami sepakat, kami setuju, dan kami berikan tepuk tangan bagi Engkau Allah yang dahsyat. Oh, Engkau yang layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama di tempat ini. Hamba bersyukur buat orang-orang yang menang di dalam Yesus, orang-orang yang dapat melihat dirinya di dalam Engkau. Mereka menang, mereka kuat, mereka tidak terkalahkan. Situasi kondisi apapun yang menerpa kehidupan kami hari-hari ini, kami yakin dan percaya Tuhanlah gunung batu kami, Tuhanlah kota benteng kami, Tuhanlah kubu pertahanan kami, Tuhanlah batu karang kami. Kami
tidak goyah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang luar biasa. Engkau pilih mereka, Engkau panggil mereka, dan Engkau memberi kemenangan buat setiap mereka. Dan saat ini kami diberkati lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengarkan firman. Dan kami percaya firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman menguatkan, firman menyatakan mujizat, firman memuliakan Yesus. Karena Kristus Yesus adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau beracara di tempat ini. Kuasai kami, penuhi kami. Bahkan ketika kami dengar firman, mujizat Engkau kerjakan buat kami. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah yang bersama-sama saat ini, semua diberkati. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Teriakan haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Teriakan dahsyat, dahsyat. Yesus luar biasa. Amen, amen. Baik, sebelum saudara duduk, saudara lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bilang sama dia, saya melihat orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Iya, boleh lambaikan tangan dulu buat setiap mereka. Amin, amin. Ya kasih tahu dong sama mereka, memang kamu luar biasa. Karena Yesus, saudara, amin. Iya, beri tepuk tangan dulu sebelum saudara duduk. Boleh berikan tepuk tangan buat semua pelayan, baik yang ada di depan maupun yang ada bersama dengan saudara. Yo, boleh teriakan. Semua teriakan Yesus dahsyat. Teriakan Yesus luar biasa. Oke, saudara, katakan pada sebelah saudara, kamu juga luar biasa. Siapa yang ada di sebelah saudara? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Yang ada di belakang saudara, orang-orang yang apa? Amin. Lihat dulu wajah-wajah yang luar biasa. Bilang sama dia, saya nggak tahu dompetmu jumlahnya berapa, isinya maksudnya. Tapi saya lihat wajahmu, wajah yang penuh kemenangan. Amin. Terus ada yang bilang lagi, dompet juga sangat menentukan gitu ya. Kalau dompetnya kosong gimana ada senyum. Bilang lagi sama sebelah saudara, Yesus lebih dari sukacita yang kau peroleh dari dunia. Ya, kasih tahu sama sebelahnya, Yesus lebih dari sukacita yang dunia bisa berikan. Amin. Nah, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Mana dong suaranya? Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Yang setuju katakan amin. Yesus kita dahsyat. Yang setuju katakan amin. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Semua bingung ini kalau Rudi yang khotbah, pokoknya ada aja salahnya saudara. Pokoknya kalau saudara belum apa yang saya mau, saya nggak akan berhenti mengulanginya ya. Bilang lagi sama sebelah saudara, kita orang-orang yang dahsyat di dalam Yesus. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan bicara tentang keluar sebagai pemenang. Dalam sepanjang bulan Juli ini sampai Agustus, saudara, kita akan bicara tentang umat yang berkemenangan. Siapakah umat yang berkemenangan? Siapa umat yang berkemenangan? Lihat sebelah saudara, bilang kita umat yang berkemenangan. Seberapa saudara yang rindu menjadi umat yang berkemenangan? Halo, saya mau lihat tangan-tangannya. Seberapa saudara percaya saudara ditentukan menjadi pemenang? Seberapa saudara percaya saudara ditetapkan menjadi pemenang? Mana, berikan dulu tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Minggu yang lalu saya berkata, saudara dan saya diciptakan untuk menjadi. Saudara dan saya diciptakan untuk apa? Ayat yang minggu yang lalu yang sempat hadir. Malah yang sempat hadir boleh angkat tangannya saudara. Kita diciptakan untuk menjadi apa? Saudara dan saya diciptakan untuk menjadi apa? Orang di sebelah saudara diciptakan untuk menjadi apa? Orang di belakang saudara diciptakan untuk menjadi apa? Kita semua yang ada di ruangan ini diciptakan untuk menjadi apa? Mana suara pemenang? Berikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Dia ciptakan kita untuk menjadi pemenang. Dia tetapkan kita, dia tentukan kita untuk keluar sebagai pemenang.
Artinya ketika saudara dan saya menghadapi keadaan apapun, bukan keadaannya yang Anda dan saya menjadikan perhatian, tapi perhatikanlah apa yang menjadi karya Yesus di atas kayu salib. Karena itu yang menjadikan setiap kita keluar sebagai pemenang, karena kita umat berkemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapa umat pemenang? Siapa umat pemenang? Siapa yang mau keluar sebagai umat pemenang? Bilang sama-sama, saya mau keluar sebagai umat pemenang. Amin. Ayo boleh lihat di sebelah saudara, katakan memang kamu umat pemenang. Kalau suami istri boleh ditepuk saudara. Biar nanti keluar dari tempat ini saudara dipinjamkan kredit cardnya atau gesekannya saudara. Haleluya, haleluya. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Saya percaya saudaraku, keadaan apapun yang terjadi hari-hari ini tidak bisa memisahkan orang-orang percaya dari kasih Tuhan. Kenapa saudara? Alkitab berkata saudara, keadaan boleh sukar, tapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada Dia. Yohanes 15 berkata, kita yang tinggal di dalam Tuhan, kita akan melakukan hal yang dahsyat. Katakan amin. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan, ketika dia berdoa, sorga akan menyatakan kemuliaannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang, saya pemenang. Lagi, saya pemenang. Amin. Nah, kita lihat sama-sama saudara, saya akan membagikan beberapa hal buat setiap kita pada pagi hari ini. Dan saya mau saudara semua semangat, semua hari-hari ini lihat bahwa engkau dan saya lebih dari pemenang. Tadi saya sudah berkata kalau kita hanya fokus kepada keadaan akan membuat kita menjadi takut, gentar dan sebagainya. Oleh sebab itu hari-hari ini fokus kepada Kristus yang sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan saya percaya orang yang memandang kepada Kristus, dia akan melihat masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Orang yang memandang kepada Yesus sekalipun dia tahu di jalan hidupnya ada hambatan, ada tantangan. Tapi sang penerobos Yesus Kristus berjalan di depan mereka. Sudah membuka jalan bagi mereka. Dan mereka akan terus maju mengalami kemenangan yang dahsyat. Katakan amin. Amin. Dan saya selalu berkata ketika kita memandang kepada keadaan, apakah itu menjadikan kita lebih baik? Ketika kita memandang kepada kesalahan orang, apakah itu menjadikan kita lebih baik? Ketika kita memandang kepada kesukaran, apakah itu menjadikan kita lebih baik? Tidak jadikan kita lebih baik, malah menjadikan kita semakin takut. Nah, oleh sebab itu yang tidak menjadikan kita lebih baik, jangan difokus saudara. Jangan fokus saudara. Amin. Nah, kalau saudara mau lihat hidupmu mengalami kemenangan yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, pandang kepada Kristus. Karena ketika engkau memandang kepada Dia, iman yang lemah menjadi kuat, semangat yang pudar menjadi bangkit. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu akan menjadikan kita lebih baik, saudaraku. Kenapa saudara? Karena kalau engkau memandang kepada keadaan, keadaan hanya akan mencuri sukacitamu. Dan saya mau berkata, keadaan yang sedang terjadi akan berlalu saudara. Semua yang ada di dunia tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah Kristus yang kita pandang, Kristus yang kita percaya, Kristus yang kita puji. Yang pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Amin. Kalau saudara pandang masalah, nanti di sana udah nggak ada saudara. Jangan sampai masalah membuat kita kehilangan tempat yang telah Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita memandang kepada orang-orang yang menjengkelkan saudaraku, itu hanya membuat kita tidak siap untuk bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini pandang kepada Kristus. Amin. Lihat wajah di sebelah saudara, bilang sama dia, saya lihat orang-orang yang memandang kepada Kristus. Haleluya. Saudara, ketika Stefanus dia dirajam saudaraku, Alkitab berkata dia menatap ke langit, dengan kata lain dia memandang ke sorga. Alkitab berkata dia melihat anak domba Allah, Yesus Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, apa yang terjadi saudara? Membuat Stefanus dia siap menghadapi penderitaan saudara. Yang pada ujungnya memang dia mati dilempar batu saudara. Tetapi saudara, saya mau berkata dia menjadi siap menghadapi tantangan.
Kenapa? Karena dia melihat anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi sumber pengharapan, yang menjadi sumber sukacita, yang menjadi sumber kemenangan dalam hidupnya. Bahkan yang ajaib lagi, dia bisa berdoa, saudara, ampunilah mereka yang merajam dia. Kalau saudara pandang mulut orang, natap mulut orang, membuat kita doanya, Tuhan hukum dia. Tapi kalau saudara pandang kepada Tuhan, orang yang menjengkelkan, orang yang merugikan saudara, doa saudara penuh mujizat. Apa doanya? Ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Amin. Kalau doa kita mengutuki, berarti kita juga tidak tahu apa yang kita perbuat. Saudara tahu apa yang saudara perbuat? Halo? Tanya sama sebelah, kamu tahu apa yang kamu perbuat? Yang harus kita perbuat adalah menatap kepada Kristus. Yang harus kita perbuat ketika kita menatap kepada Kristus, hati kita dipenuhi kasih Kristus. Katakan amin. Nah, itulah orang yang berkemenangan. Yang saya pastikan dalam setiap masalah, dia keluar sebagai pemenang. Dalam setiap tantangan, dia keluar sebagai pemenang. Dalam setiap persoalan, dia keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena ketika dia menatap kepada Kristus, hatinya diubahkan. Ketika dia menatap kepada Kristus, saudaraku, rohnya diubahkan. Maka roh Kristus ada padanya. Dan dia menyadari bahwa yang ada di dalamnya lebih besar. Roh yang ada di dalamnya lebih besar. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya mau dengar suara-suara pemenang. Lagi. Teriakan, saya pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Nah, saudara, kita lihat alasannya, saudara, mengapa kita harus keluar sebagai pemenang, saudara. Ada 8 alasan sebenarnya, tapi pagi ini saya sampaikan 3, saudaraku. Jangan takut, nggak mungkin 8 saya bagikan, saudara. Dalam kitab Mazmur, dalam kitab Wahyu, saudara akan temukan Yesus bicara kepada 7 jemaat tentang jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Dan masing-masing saudaraku punya bagiannya ketika dia sebagai pemenang. Ketika dia keluar sebagai pemenang, ada bagiannya saudaraku. Ada yang dia akan makan buah pohon kehidupan dan seterusnya. Nah, ini 3 saja yang saya bagikan. Mengapa kita harus keluar sebagai pemenang? Bilang sama sebelah saudara, siap menjadi pemenang? Yang pertama, saudaraku, hanya yang menang, yang namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Saudara mau nama saudara yang tercatat di buku kehidupan tidak dihapus? Bisa terhapus loh, saudara. Halo? Bisa terhapus. Yang pernah sekolah, ketika Anda malas nyatet, guru lagi nyatet, ya Anda perhatian kiri dan kanan, habis itu guru lagi nulis di depan, saudaraku, dia nggak tanya dulu siapa yang belum selesai, dia hapus aja. Yang belum catat gimana rasanya? Pinjam punya teman kan? Nah, saudaraku, jangan sampai terhapus. Bilang sama sebelah saudara, jangan sampai terhapus. Saya pastikan setiap orang yang percaya kepada Kristus namanya tercatat di buku kehidupan. Tapi jangan sampai saudara terhapus, saudara. Nah, kita lihat ayatnya, boleh dimunculkan, langsung saja dimunculkan. Yang pertama, hanya yang menang yang namanya tidak akan terhapus dari buku kehidupan. Wahyu 3:5 berkata, barang siapa menang? Barang siapa? Menang. Berarti saudara, Anda dan saya yang telah diciptakan menjadi pemenang belum tentu keluar sebagai menjadi pemenang, harus kita kerjakan. Amin. Nah, saudaraku, sama-sama kita lihat. Barang siapa menang, apa yang akan dikenakan? Halo, mana suaranya? Ada orang nggak di sini? Amin. Apalagi lanjut. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan, Tuhan tidak akan menghapus nama kita dari kehidupan. Bahkan dikatakan apa? Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan bilang sama sebelah saudara, namamu tidak akan dihapuskan. Tapi harus apa?
Harus apa? Agar nama kita tidak dihapus. Ini mana nih suaranya nih? Agar namamu tidak dihapus, halo? Agar nama kita tidak dihapus harus apa? Harus menang. Pertandingan ini harus kita menangkan. Kehidupan yang saudara dan saya jalani, kita akan dihadapkan dengan berbagai keadaan harus dimenangkan. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang kadang menjengkelkan, masalah yang membuat kita bisa mundur, harus dimenangkan. Kita akan berhadapan dengan segala situasi yang bisa membuat kita patah hati, harus dimenangkan. Karena ketika engkau dan saya keluar sebagai pemenang, Alkitab berkata, namamu tidak akan dihapus. Bilang sama sebelah saudara, nama kita tidak akan dihapus. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Saudara dan siap menjadi pemenang? Siap keluar sebagai pemenang? Siapa yang namanya tidak terhapuskan? Siapa yang namanya tidak terhapuskan? Yang menang bilang. Siapa yang namanya tidak terhapuskan? Siapa yang namanya nggak boleh dihapus? Yang menang. Saudara mau menang? Amin. Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara. Ya, dihapuskan itu bukan kayak gini loh saudara. Di kampung namanya Mamat, di kota namanya Richard. Bukan saudara. Iya, itu mah ganti nama saudaraku. Iya kan. Nah saudaraku kan setiap kita sudah ditulis. Ketika kita percaya Yesus, karena kita bilang, kita dilahirkan, iya kan? Dan kita menjadi anak Allah. Memang ayat itu berkata, saudaraku, siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Orang yang lahir dari Kristus. Amin. Nah, saudaraku, ketika Anda dan saya lahir dari Kristus, Anda dan saya menjadi anak Allah, saudara. Namamu tercatat. Nah, saya nggak tahu nama apa yang Tuhan catat. Jadi kalau saudara sudah di dalam Tuhan, dulu namanya apa gitu ya, ya jangan diganti lah saudara. Tuhan ingat nama itu loh saudara. Iya kan, kurang mantap namanya Mamat, aku ganti aja Richard. Nah, masalahnya kalau saudara dipanggil Mamat, saudara lupa. Ketika di pintu gerbang kan, sorga, malaikat bilang, Mamat masuk. Saudara bingung, Mamat siapa ya? Karena saudara ingat Jawa. Tapi saya percayalah Tuhan gak pernah salah panggil saudara. Ya. Itu cuma bayangan saya aja saudaraku ya. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan panggil namamu. Amin. Nah alasan yang kedua saudaraku, mengapa saudara dan saya harus keluar sebagai pemenang. Yang kedua saudaraku, di dalam Wahyu 3 ayat 21 berkata, hanya orang yang menang yang akan duduk bersama-sama dengan Kristus di atas tatanya. Hanya orang yang menang. Orang yang kalah bisa enggak? Halo? Orang yang kalah bisa enggak? Halo, mana suaranya? Orang yang kalah bisa enggak? Enggak bisa, hanya orang yang menang yang akan duduk bersama dengan Kristus. Bahkan memerintah, katakan memerintah. Orang yang menang, ketika ada masalah dia keluar sebagai pemenang. Ketika ada kesukaran dia keluar sebagai pemenang. Ketika ada suara-suara iblis yang mau melemahkan dia lawan dan dia keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Nah orang tersebut saudaraku, Tuhan akan bawa dia duduk bersama-sama dengan dia memerintah. Itu masa depan kita saudara. Hari-hari ini kita harus menang untuk setiap perkara. Supaya masa depan kita bersama dengan Kristus duduk memerintah. Katakan amin. Kalau hari-hari ini kita nggak kerjakan sungguh-sungguh untuk keluar sebagai pemenang, mungkinkah kita akan duduk bersama dengan Kristus? Nggak mungkin saudara. Jadi hari-hari ini kita harus keluar sebagai apa? Keluar sebagai apa? Siapa yang akan duduk bersama-sama dengan Kristus memerintah? Siapa yang akan duduk bersama dengan Kristus memerintah? Saya mau dengar suaranya, siapa yang akan duduk bersama dengan Kristus memerintah? Siapa? Siapa? Yang menang, saudara. Pemenang juga sama, saudara. Jadi hanya yang menang. Bilang sama sebelah saudara, saya percaya kamu akan keluar sebagai pemenang. Amin. Bilang lagi sama sebelah, saya percaya kita akan sama-sama memerintah. Mana suaranya? Kasih tahu lah. Nggak ada virus kok saudara. Kalau takut virus saya suruh si Ferdinand pencet lagi tuh asapnya tuh, biar kuman habis di sini ya. Virus. Lagi bilang sama sebelah saudara, saya harap kita sama-sama nanti
Yang suami istri mau bilang sama pasangannya, saya harap kita sama-sama memerintah. Berarti sama-sama mengerjakan apa? Mengerjakan untuk keluar jadi pemenang, saudara. Iya, yang suami nggak bisa mengandalkan istrinya. Oh, istri saya lebih banyak doa, pasti saya juga ikutan masuk surga. Memangnya sudah ada orang dalam? Iya kan? Harap masuk surga, ke gereja nggak mau. Dengar khotbah pendetanya dimarah. Iya kan, apalagi apa aja nggak mau. Saudara, apa mimpinya masuk surga lagi. Bilang sama sebelah saudara, memangnya ada orang dalam nggak mau? Kenal ke orang dalam saudara? Ya iya saudaraku, sama-sama kita kerjakan. Amin. Dia memang menciptakan kita untuk menjadi pemenang. Dia memang menetapkan kita untuk menjadi pemenang. Tapi dalam perjalanan hidup ini, setiap kita yang sudah punya potensi untuk menang, punya kuasa untuk menang, kita harus keluar sebagai pemenang. Untuk setiap tantangan, untuk setiap persoalan, untuk setiap hambatan, keluar sebagai pemenang. Hadapi, engkau punya potensi untuk menang. Hadapi, engkau sudah diberikan kuasa untuk menang. Hadapi, engkau lebih dari pemenang. Harus keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan berkata, ya udahlah aku cukup diam aja lah. Nggak bisa saudara, bangkit hadapi saudaraku. Maka engkau akan lihat kemenangan yang engkau dan saya terima di dalam Kristus. Katakan amin. Nah yang ketiga saudara, alasannya mengapa kita harus keluar sebagai pemenang. Yang ketiga, hanya yang menang yang akan menjadi anak-anak Allah selama-lamanya. Hanya yang apa? Yang menang yang akan menjadi anak Allah. Anda dan saya akan menjadi anak Allah di dalam kerajaannya saudara. Hanya orang yang menang. Bilang sama sebelah saudara, ayo jadi pemenang. Lagi katakan, ayo jadi pemenang. Karena Anda dan saya bisa disebut anak Allah ketika dalam setiap pertandingan keluar sebagai pemenang. Ketika dalam setiap perlombaan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Dan saya mau berkata saudaraku, Tuhan mendampingi engkau ketika engkau bertanding. Tuhan menyertai engkau ketika engkau berlomba. Dan Tuhan ada untuk memberi kemenangan. Tuhan ada untuk memberi kekuatan. Tuhan ada untuk memberi kesanggupan. Karena Tuhan menetapkan kita menjadi pemenang. Teriakan haleluya. Perlu takut gak menghadapi masalah? Perlu gentar gak menghadapi masalah? Anda dan saya tidak perlu takut dan gentar. Sebab Tuhan menyertai. Sebab Tuhan meneguhkan hatimu. Sebab Tuhan menolong engkau. Sebab tangan Tuhan memegang engkau. Dan membawa kita kepada kemenangan. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Haleluya. Kita lihat ayatnya, Wahyu 21 ayat 7 berkata seperti ini. Barang siapa menang, ia akan apa? Semuanya ini dan aku akan... Dan ia akan beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, jadi anak orang kaya aja udah senang, apalagi jadi anak orang yang punya empunya sorga dan bumi. Amin. Mana nih wajah-wajah yang bangga jadi anak Allah? Kita disebut anak ketika kita apa? Di sorga nanti Anda dan saya akan diakui sebagai anak ketika apa? Menang. Nah pertanyaannya saudaraku, hari-hari ini apakah Anda dan saya sudah menang menghadapi perlombaan? Semua kita masih berlomba. Kalau hari-hari sebelumnya Anda dan saya mulai menyerah, Anda dan saya mulai memilih untuk kalah, mulai hari ini jangan lagi kalah saudaraku. Kenapa saudara? Berlomba dan keluar sebagai pemenang. Bertanding dan keluar sebagai pemenang. Hadapi setiap tantangan. Karena Allah ada di pihakmu. Dia memberikan kemenangan yang dahsyat buat setiap kita. Karena Tuhan mau kita mengakhiri hidup ini sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Dan disebut anak Allah. Yes. 3 hal ini saudara. Ketika Anda dan saya keluar sebagai pemenang, kita akan duduk memerintah dan kita akan disebut anak Allah. Dan yang seterusnya kita akan apa? Kita juga akan disebut, kita yang kedua dikatakan menang. Kita akan duduk memerintah. Yang pertama tadi, nama kita tidak akan dihapus saudaraku.
Kalau bisa dimunculkan langsung 3-nya. Iya. Iya, 3 poinnya dimunculkan aja. Nah, itu yang Tuhan akan kerjakan buat setiap orang yang menang. Bilang sama sebelah saudara, ayo jadi pemenang. Ketika Anda dan saya menang, kita akan memerintah. Nama kita tidak dihapus. Terus apa lagi? Disebut anak Allah. Anak Allah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kita akan belajar apa syaratnya untuk saudara dan saya menjadi orang yang keluar sebagai pemenang. Ya, bagaimana agar kita dapat keluar sebagai pemenang? Kita lihat di dalam Mazmur 44 ayat 4 sampai 9, saudara. Mazmur 44 ayat 4 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama, perhatikan Alkitab saudara atau layar yang ada di depan yang membantu untuk saudara bisa membaca Alkitab. Saya akan bacakan buat setiap kita. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Melainkan apa? Halo? Oh, belum ada ya? Mazmur 44 ayat 4 sampai 9. Boleh dimunculkan ya? Ya, kita lihat lagi saudaraku. Ayat 5-nya, kita baca ayat 5-nya. Engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan apa? Kemenangan bagi siapa? Bagi Yakub. Mewakili saudara dan saya. Alkitab berkata saudaraku, Tuhan memerintahkan kemenangan bagi saudara dan saya. Saudara, kemenangan itu diperintahkan Tuhan loh. Untuk datang kepada hidup saudara dan saya. Amin. Berarti saudara dan saya ketika engkau siap berperang, sesungguhnya kemenangan sudah diperintahkan. Tapi kapan kita mengalaminya? Ketika engkau dan saya bertahan, ketika engkau dan saya menyelesaikan perlombaan, ketika saudara dan saya tidak menyerah, maka kemenangan akan datang dalam hidup saudara, terjadi dalam hidup saudara, mengikuti jalan hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo, mana suaranya lebih lagi? Teriakan haleluya. Diperintahkan saudaraku. Nah saudaraku, di ayat 4-nya dikatakan saudaraku, bukan dengan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena posisi kita, bukan karena siapa kita, itu semua tidak penting karena tidak mendatangkan kemenangan kekal. Yang terpenting adalah siapa yang kita andalkan, siapa yang kita percaya, siapa yang sungguh-sungguh kita mengabdikan hidupnya kita kepada Dia. Katakan amin. Itulah yang penting yang akan menjadikan kita sebagai orang yang keluar sebagai pemenang, saudaraku. Nah, ayat 6 berkata, dengan engkaulah kami akan mendanduk para lawan kami. Dengan kata lain, menjadi berani karena dia mengandalkan Tuhan. Menjadi siap karena berjalan bersama Tuhan. Kita nggak siap karena masalahnya kita masih berjalan dengan logika kita, berjalan dengan kekuatan kita. Betul apa betul? Itu yang membuat kita nggak siap. Itu yang membuat kita mundur. Itu yang membuat kita mudah menyerah. Karena perhatian terbesar kita adalah kepada keadaan yang lebih besar dari kemampuan kita, saudara. Makanya kita menjadi ciut kecil hati. Alkitab berkata patah hati, saudara. Buat yang pernah patah hati apakah asik? Ada yang jawab berarti pernah. Ayo yang pernah patah hati, nggak usah angkat tangan lah ya. Patah hati itu nggak enak, saudara. Makanya ada lagu yang berkata lebih baik sakit gigi daripada sakit. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu kan gambaran orang yang, buat saya apa dua-duanya nggak enak. Betul-betul. Mau sakit gigi, sakit hati sama-sama nggak enak. Ya? Adakah saudara yang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Coba lihat wajah sebelah saudara. Kamu dua-duanya kah? Habis diem aja saudara. Nah saudaraku, Tuhan sangat mau saudara dan saya punya hati yang kuat. Dan hati yang siap. Hatimu kuat, hatimu siap, engkau siap menghadapi lawan.
Nah, untuk saudara dan saya bisa memiliki hati seperti itu, saudara, jangan berjalan dengan kekuatan kita hari-hari ini. Jangan berjalan dengan logika kita hari-hari ini. Jangan berjalan, saudaraku, dengan mata kita hari-hari ini, tapi dengan mata iman, saudara. Rabu yang lalu saya berkata, hari-hari ini gunakanlah dengan mata lebah. Jangan dengan mata lalat. Mungkin sebagian saudara mengerti tentang perkataan ini, saudara. Mata lebah atau lebah, saudara, di antara dia ada di kotoran atau di sampah, saudara, yang jadi fokusnya adalah bunga, saudara. Dan dia akan menemukan bunga di antara sampah. Tapi sedangkan lebah, saudara, sedangkan lalat, saudara, dia boleh ada di taman bunga, tetap yang dia cari apa? Tanya sama sebelah, saudara, matamu mata apa? Ada yang bilang, bukan mata lebah, bukan mata lalat, mata keranjang. Coba lihat wajah-wajah yang di sebelah, saudara. Tapi jangan bilang dia, aku lihat mata keranjang. Ada lagi yang bilang, mata duitan. Apalagi? Mata-mata. Bilang sama dia, aku lihat mata kemenangan. Amin. Mata lebah. Yang bisa melihat segala situasi, saudaraku, dia melihat janji Tuhan. Di segala keadaan dia melihat kemenangan. Di segala tantangan, saudara, dia melihat tangan Tuhan turun atas dia yang membawa dia kepada kemenangan yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, untuk saudara saya bertumbuh menjadi memiliki mata lebah atau mata iman, maka saudara dan saya harus fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Sehingga saudara saya bisa seperti Stefanus ketika dia menghadapi tantangan, dia menatap ke sorga, dia lihat anak Allah yang siap menerima dia, yang siap memberi kemenangan bagi dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang dengan mata lebah tidak melihat kekalahan, sekalipun ada kekalahan, dia lihat kemenangan. Orang yang dengan mata lebah, saudaraku, sekalipun ada tantangan, dia lihat tangan Tuhan yang tidak pernah lepas dari hidupnya, yang selalu memberikan dia kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekalipun mungkin sebagian orang berkata, ada ini, ada itu, oh ini dan itu. Saya mau berkata, ini dan itu bukan berarti, saudara, Tuhan tidak melakukan sesuatu yang dahsyat. Engkau boleh mengalami banyak kegagalan, bukan berarti hidupmu tidak ada kemenangan. Selalu ada kemenangan, saudaraku. Engkau berdoa dan berdoa tidak terjadi mujizat sehingga engkau mulai berkata, mujizat sudah tidak ada. Saya mau berkata, sekalipun engkau belum melihat mujizat, engkau sudah berdoa, engkau sudah berusaha, mujizat tetap ada. Katakan amin. Sehingga kita enggak pantas berkata, ya salah kalau gereja mengajarkan mujizat. Saya percaya betul mujizat itu masih ada. Bilang sama sebelah saudara, masih ada. Amin. Bukan berarti kita tidak mengalami sehingga kita mulai berkata itu sudah enggak ada. Itu tetap ada. Amin. Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Teriakan haleluya. Ayat selanjutnya ayat 7 berkata, sebab bukan dengan panahku sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi apa? Ayat 8 sama-sama. Tetapi apa? Engkaulah yang memberi kami apa? Tuhan yang memberi kita apa? Terhadap siapa? Terhadap para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami. Kau apa? Ayat 9, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Mau situasi kondisinya bagaimanapun, tidak jadi persoalan sepanjang hari apa? Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan sudah melakukannya, tetapi saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan Anda dan saya telah melihat terjadi, baru memuji Tuhan. Sekalipun belum terjadi, Anda dan saya telah terus melakukannya. Kenapa? Karena mata kita memandang ke Dia. Karena fokus hidup kita kepada Dia. Dan kita percaya kemenangan datang daripada Dia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, dari ayat ini saudaraku, saudara kalau baca perikopnya di Alkitab ya, kalau di
HP kayaknya nggak ada ya di Alkitab, yang ada di tablet atau di HP nggak ada judul atasnya. Tapi kalau di, kayaknya ada juga ya. Nah, judul atasnya dikatakan jeritan orang yang tertindas. Apa judul atasnya? Jeritan orang yang, bangsa yang tertindas. Berarti saudaraku, harusnya orang yang tertindas ngomongnya negatif dong. Harusnya orang yang tertindas ngomongnya apa? Ngaco sih loh. Harusnya. Biasanya gitu lah ya. Atau pada umumnya saudara. Ngomongnya apa kalau orang yang tertindas? Coba orang kalau dompetnya lagi nggak ada duit, ngomongnya apa? Dari ketawa saudara, saya sudah tahu, saudara pengalaman. Jadi kalau nggak perlu bilang, iya, nggak perlu. Ketawanya udah mewakili kok saudara. Ya kan? Harusnya atau pada umumnya saudara. Tapi lihat orang ini. Ayat ini ditulis oleh Bani Korah, bukan Daud saudara. Korah, Bani Korah saudara. Dinyanyikan dalam bentuk nyanyian saudaraku. Ketika ada dalam keadaan tertindas, dia menyadari saudaraku, yang menjadi sumber kemenangannya adalah Tuhan. Bahkan ditutup dengan apa? Aku memuji Tuhan. Orang lagi menderita loh. Saudara, kaki saudara kejepit nih. Sama standar apa tuh motor tuh ya. Kejepit, teriaknya apa? Teriaknya apa? Aduh, motor ditendang saudara. Iya, waktu kejepit saudara kukunya mulai kebuka. Tapi karena saudara responnya aduh dan motor ditendang, lepas kukunya saudara. Iya kan? Tapi saudara kira-kira begitulah, ketika kejepit, haleluya. Kira-kira mudah nggak? Ada yang udah maki dulu, baru ingat gitu loh, haleluya gitu kan. Ada temen nih, ya nggak usah lah. Karena ini kan dia bisa dilihat di YouTube saudara. Pokoknya ceritanya lucu aja gitu kan. Sebenarnya lucunya sih yang saya mau angkat saudaraku. Ya nggak apa-apa lah, itu teman dekat. Karena dia juga ceritain. Ini cerita perjamuan kudus. Di satu gereja saudara. Di satu gereja. Ini bener-beneran saudara. Bukan cerita film atau cerita horor, bukan. Bener-beneran. Lagi perjamuan kudus. Nah saudara, anggur perjamuan kudusnya, dia kan taruh di kulkas. Nah, anggur perjamuan kudus taruh di kulkas. Terus ada lagi obat kurap atau urut ya. Obat kulit. Warnanya sama kayak anggur, taruh juga di kulkas. Menggunakan botol yang sama. Anggur, botol anggur saudara. Menggunakan itu. Nah, saudara. Terus oleh pelayannya dituang lah. Dia kan nggak tahu karena dia lihat dua-duanya botol anggur kan. Dituang saudara. Hari Minggu perjamuan kudus. Wah, aku berdoa. Tuhan, inilah tubuhmu, inilah darahmu. Ketika makan roti, amin saudaraku. Ketika dia minum anggur saudaraku. Semua minum, langsung wajah berubah. Sampai ada yang maki-maki. Ternyata salah anggurnya, obat kurap yang dia minum. Itu baru apa? Anggur salah tuh saudara. Tiba-tiba langsung ketika minum saudara, kata jemaatnya nggak terlalu banyak lah. Hilang semua dari ruangan saudara. Minta mana gula, mana gula, mana gula. Ada yang muntah-muntah di depan. Kenapa? Obat kurap yang dia minum. Obat kulit ya. Pahitnya minta ampun saudara. Enggak ada yang bilang, oh haleluya. Enggak ada semua. Ujung-ujungnya, siapa yang isi ini? Siapa yang isi ini? Hilang sama sebelah saudara, moga-moga gak ada yang terjadi di sini. Tapi gak apa-apa, sekali-sekali boleh juga tuh kita buat gitu ya. Kita ganti anggur dengan whisky. Pendetanya belum bertobat kalau gitu. Nah itu terjadi saudara. Tapi maksud saya adalah apapun situasi saudara, orang yang memuji Tuhan, di sini dikatakan dia sedang tertindas loh, tapi bisa memuji Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan,
dia bisa memuji Tuhan. Nah, dua hal ini saudara, apa yang saya mau bagikan buat kita. Yang pertama saudaraku, untuk kita keluar sebagai pemenang. Anda dan saya harus tetap mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, andalkan Tuhan saudaraku. Nah, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena yang menjadikan kita pemenang adalah Tuhan. Bukan oleh kekuatan kita bisa mengalahkan musuh. Hanya bersama dengan Tuhan saudaraku. Dan yang kedua, untuk kita keluar sebagai pemenang, kita harus intim dan terkoneksi dengan Tuhan. Coba lihat mana, boleh dimunculkan? Hidup kita harus selalu intim dan terkoneksi dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudaraku, ketika Anda dan saya mau menjadi pemenang dan kita lihat hasil dari orang yang keluar sebagai pemenang, dia akan didudukkan bersama dengan Tuhan memerintah dan namanya tidak akan dihapuskan. Bahkan dikatakan saudara kita disebut anak Allah saudaraku, maka harus intim dengan Tuhan. Amin. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Jadi saudara, dua hal ini untuk kita keluar sebagai pemenang. Yang pertama apa? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ada masalah harus apa? Ada tantangan harus apa? Ada kesulitan harus apa? Ketika Anda dan saya saudaraku menghadapi keadaan yang sukar harus apa? Sama-sama bilang, saya harus andalkan Tuhan. Bilang sama sebelahnya, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Kekuatan saudara dan saya tidak bisa mengatasi masalah. Hanya dengan Tuhan kita bisa menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Sama-sama bilang, saya harus mengandalkan Tuhan. Siapa yang keluar sebagai pemenang? Orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang keluar sebagai pemenang? Siapa yang keluar sebagai pemenang? Orang yang mengandalkan Tuhan. Bilang sama sebelahnya, andalkan Tuhan. Yang kedua, siapa yang keluar sebagai pemenang? Orang yang intim dengan Tuhan. Intim itu bicara apa? Dia mengasihi Tuhan dan dia tinggal di dalam Tuhan. Kemarin ada satu ilustrasi yang Celia berikan, bagus. Tapi karena nggak ada alatnya, nggak ada untuk alatnya. Tapi sudah itu bagus sekali. Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, ketika masalah melihat hidupmu, dia lihat Tuhan. Ketika tantangan melihat hidupmu, dia lihat Tuhan. Ketika saudara iblis lihat hidupmu, dia lihat Tuhan. Kenapa? Karena engkau dan saya ada di dalamnya. Amin. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang. Karena ketika kita menghadapi keadaan apapun yang dunia lihat pada kita, dia lihat Yesus. Dan dia lihat Yesus yang telah mengalahkannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan, ku yakin. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujiannya. Kuasanya tidak terbatas. Amin. Haleluya. Amin. Kemenangan terjadi. Lebih lagi. Katakan, ku yakin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di Haleluya. kemenangan Terjadi. dari Lebih lagi. Lebih
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang dahsyat. Amin. Katakan kemenangan. Sama-sama katakan. Lebih lagi kemenangan, kemenangan. Haleluya. Serukan kemenangan terjadi di sini. Amin. Amin. Haleluya. Terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Angkat dua-dua tanganmu menyembah Dia. Engkau dan saya ditetapkan menjadi pemenang. Engkau dan saya ditentukan menjadi pemenang. Sebab engkau dan saya diciptakan untuk menjadi pemenang. Roh yang ada di dalammu lebih besar. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau melihat tangan Tuhan yang memegang engkau. Engkau melihat Tuhan membawa engkau kepada kemenangan. Oleh sebab itu setiap keadaan apapun yang kau hadapi, jangan takut, jangan panik. Andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Engkau melihat kemenangan dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kita harus keluar sebagai pemenang. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, engkau dan saya dapat keluar sebagai pemenang. Karena roh yang ada di dalammu lebih besar, lebih dahsyat. Jangan pandang kepada dirimu yang tidak mampu dan tidak berdaya. Tuhan yang dahsyat ada di dalammu. Tuhan yang dahsyat bersama dengan engkau. Tuhan yang ajaib menyertai hidupmu. Di dalam penyertaannya ada kemenangan. Di dalam penyertaannya ada terobosan. Di dalam penyertaannya ada mujizat. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari katakan ku yakin. Lagi kepada kiri kananmu katakan kita orang-orang yang berkemenangan. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan untuk kesempatan yang indah kita boleh bawa persembahan kita pagi hari ini. Pada waktu saudara masuk tadi sudah menerima amplop persembahan. Silakan mempersiapkan persembahan saudara. Kami juga sudah menyediakan amplop persembahan untuk persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan misi dan persembahan syukur di atas kotak persembahan yang ada di belakang. Setelah ibadah ini selesai, setiap persembahan saudara dapat saudara masukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kemenangan demi kemenangan yang boleh kami alami bersama dengan Engkau, karena kami menyadari kami ada di dalam-Mu, Engkau ada di dalam kami. Kami berjalan bersama dengan Engkau, maka Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Penyediaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kami bawa persembahan kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap persembahan yang kami boleh bawa di hadapan-Mu, sehingga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya hidup kami terjamin di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami senantiasa boleh mencari berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Kuduskan dan berkati setiap persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan ini dengan penuh sukacita. Katakan bersama-sama, amin.
Puji Tuhan, kita akan menyaksikan Jordan Info. Tuhan angkat kita, Tuhan tempatkan kita menjadi kepala bukan ekor. Shalom sahabat, Jordan Info kali ini masih dengan tema alam. Kenapa? Cari tahu jawabannya, jangan kemana-mana. Karena saya Felicia dan partner saya? Selalu kayak gini. Karena saya dan partner saya nanti akan menyampaikan informasi buat sahabat untuk Jordan Info minggu ini. Jangan kemana-mana ya, saya cari partner saya dulu, oke? Ih, kemana sih partner nih? Dari tadi nggak ada, sering tuh kayak gini kejadiannya kalau mau baca info. Ya udah deh sahabat, kita bacain informasi selanjutnya ya. Morning Worship diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi live melalui Facebook Natalia Lim. Gabung ya sama kita. Nyariin sahabat di mana? Mana sih partnernya nih? Konsean. Di mana partner saya ya? Nah, itu dia sahabat. Dia lagi ketakutan. Ya ampun, hai. Ya ampun. Ngapain dari tadi orang udah kemana dia baru di sini? Takut, goyang-goyang lagi jembatannya. Bunyi-bunyi lagi. Ngadepin jembatan aja udah takut, gimana ngadepin kehidupan ini? Makanya gabung bersama kita di Night Worship, Pray and Sharing. setiap Rabu pukul 18.30 di Singkawang Press Center. Supaya kita kuat, kita nggak takut. Harus hadir ya. Dipegangin lagi kayak kakek-kakek. Tinggi. Tuh, Pelan. tinggi, lihat nggak? Ya jangan lihat ke bawah. Stop. Ngapain? Duduk dulu, aku pusing. Ya kapan selesai? Jembatannya goyang-goyang nih. Ya namanya jembatannya goyang-goyang. Duduk dulu, takut. Aduh. Pegangan, tarik nafas. Lepaskan. Nih sahabat, untungnya punya sahabat. Kita bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan. Makanya hadir terus di Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor sekretariat gereja. Biar saling menguatkan, saling mengingatkan. Tarik nafas. Lepasin. Tarik nafas. Lepaskan. Kayak mau lahiran. Masih mual ya? Masih. Perasaan ada bau minyak. Aku sambil baca info ya. Harvest Generation HK Service setiap Sabtu pukul 4 sore dilanjutkan dengan Persekutuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30 di Singkawang Press Center. Nih, Bagi coba ya. pakai. Enakan. Lagi banyak-banyak. Bisa kita jalan lagi ya. Yuk. Nih, pelan. Segar ya. Segar. Tapi masih mual nggak? Enggak, Wih. segar dan sehat. Akhirnya selesai juga petualangan hari ini. Yes. Selamat, kamu berhasil menaklukkan rasa takut. Kayaknya kita banyak belajar di alam deh. Coba lihat, pohon di sini besar-besar semua. Tanaman sini subur-subur lagi. Waduh, hijau-hijau. Iya dong, tanaman aja Tuhan pelihara, apalagi dirimu Ya. yang sangat berharga pasti Tuhan pelihara. Ya, benar. Makanya jangan takut. Seperti firman Tuhan berkata, jangan takut sebab Ya. aku menyertai engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan, Makanya kita disebut umat yang lebih dari pemenang. Nah, kita nyampein informasi terakhir yuk. Yuk. Harvest Generation Sunday Service yang pertama pukul 9 pagi, dan yang kedua pukul 6 sore. Sampai ketemu lagi di Jordan Info lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Kita pulang, yuk. Iya, puji Tuhan. Ya, kalau takut gimana? Tarik nafas.
Enggak dong. Yang pertama, andalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bagi-bagi ini bersama saudara. Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut. Engkau adalah umat yang berkemenangan. Amin. Immanuel, Immanuel, engkau besertaku. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini hingga selesai. Setiap kami sudah diberkati. Pada saat ini kami akan pulang. Mari umat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terima berkat, damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan ini kita memiliki kepastian di dalam Dia. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terduga betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kau selamanya melebihi semua yang